Tahun lalu, kita melihat pertarungan seru antara Marc Marquez dan Pecco di Jerez. Namun dengan situasi terkini, nampaknya diprediksikan bahwa pertarungan itu mungkin tak akan terulang mengingat kedikdayaan Marc Marquez saat ini. Bahkan Pecco Bagnaia sempat harus memberikan pernyataan yang mengisyaratkan bahwa dia menyerah untuk perebutan gelar juara dunia tahun ini. Padahal baru 4 balapan. Kenapa? Dan juga ada berita dari Ai Ogura yang nampaknya akan dijagokan menjadi the next Jorge Martin. Dan kemungkinan Toprak batal ke Honda. Apakah ini jalan yang mulus buat Zarco duet dengan Acosta? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Honda dikabarkan telah mengarahkan perhatian mereka pada susunan pembalap 2 orang yang akan menggembarkan MotoGP. Pabrikan tersebut akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan di awal musim MotoGP 2025. Tetapi, di balik layar, mereka seharusnya berupaya mendatangkan pembalap yang dapat membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Honda telah banyak dikaitkan dengan Pedro Acosta dan Toprak. Tetapi surat kabar Italia, Gazzetta dello Sport, menegaskan bahwa pabrikan itu ingin mengakuisisi keduanya. Ini akan menyerupai 2 bintang yang tidak tertandingi oleh siapapun kecuali Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di MotoGP saat ini. Honda juga sedang menggarap proyek kudeta dengan tujuan menggait kedua pembalap tersebut. Demikian laporan surat kabar itu. Dalam kerahasiaan yang sangat tinggi, negosiasi untuk mendatangkan Pedro Acosta hari ini sudah berjalan. Selain itu, tujuan lainnya adalah juga untuk membawa pemain Turki itu ke dalam tim Honda. Tanggal penting dalam upaya mereka untuk merekrut Acosta tinggal beberapa hari lagi. Demikian laporan mereka. Pembalap pabrikan KTM Acosta saat ini merasa frustasi dengan kurangnya performa motornya di musim ini. Tetapi mereka memiliki kesempatan untuk mengatasinya pada tes Jerez pada hari Senin setelah MotoGP Spanyol. Jika Acosta tidak senang dengan kemajuan KTM di Jerez, Honda akan mendapatkan lampu hijau. Demikian laporan surat kabar tersebut. Honda akan menempatkan Toprak ke dalam tim kejuaraan dunia Superbike mereka pada tahun 2026, sebelum membawanya ke MotoGP setahun kemudian. Logikanya, MotoGP akan beralih ke ban Pirelli pada tahun 2027. Toprak telah menguasai ban tersebut di Superbike, di mana dia merupakan juara bertahan, sehingga akan masuk dengan keunggulan kompetitif. Akan tetapi, manajernya mengindikasikan bahwa dia akan tetap bertahan di Superbike musim depan. Kemungkinan besar, dia akan bersama BMW. BMW ingin mempertahankan Toprak dengan kontrak baru yang besar. Toprak juga memiliki pilihan lain di pedok MotoGP. Kemungkinan termasuk Yamaha yang diwakilinya di Superbike musim-musim sebelumnya. Karena dia juga telah membuka pintu bagi tim satelit. Toprak berada di momen krusial dalam menentukan masa depannya. Apakah akan bertahan di kejuaraan Superbike atau pindah ke MotoGP, di mana terdapat minat yang signifikan. Manajernya, Kenan Sofuoglu, baru-baru ini mengatakan ada 2 proyek yang sedang dikerjakan untuk pindah ke kelas utama yang membuat pembalap Turki itu bersemangat. Dan sudah diketahui bahwa dia bermimpi mencoba peruntungannya di MotoGP. Di sisi lain, ada kenyamanan di Superbike, di mana Toprak terbukti kompetitif. Sudah memiliki 2 gelar yang merupakan salah satu nama yang menonjol di grid dan terintegrasi dengan baik di Rocket BMW dengan M1000RR. Namun ada juga minat dari pabrikan lain. Kemungkinan BMW kehilangan pembalapnya saat ini adalah nyata. Tapi mereka tidak ingin membiarkan hal itu terjadi. Setidaknya tanpa melakukan perlawanan keras untuk menghentikannya. Menurut GP1.com, pabrikan Jerman itu mungkin bersedia mengajukan tawaran 4 juta euro kepada Toprak. Rumor yang telah beredar di pedok selama 2 putaran terakhir di Portimao dan Assen. Gaji ini belum pernah ada sebelumnya di Superbike, dan bahkan lebih tinggi dari beberapa gaji banyak pembalap MotoGP.
Namun, bagi juara Superbike 2 kali ini, masalah utamanya tampaknya bukan uang, melainkan keinginannya untuk mengejar tantangan baru dan tetap kompetitif. Wah, kalau dilihat dari usianya, mungkin Toprak bisa saja tergiur melihat angka yang bisa dia gunakan untuk masa pensiunnya setelah dunia balap. Namun, jika mengejar hasratnya, mungkin Toprak akan lebih memilih ke MotoGP. Dan sehubungan dengan itu, mungkin momen terdekat adalah pembalapnya Zarco yang kini sudah seperti pembalap utamanya di Honda. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa dengan segala prestasinya dan hubungan baik dengan Honda, mungkin Honda bisa saja menduetkan Zarco Acosta di masa depan. Tapi, menurut teman-teman, apakah ada opsi yang lebih menarik? Kemarin ada selentingan nih, tapi masih sangat mentah ya. Sekelas gosip yang belum terverifikasi bahwa ada nama Enea Bastianini yang muncul di radar Honda. Tapi sekali lagi, Mimin tekankan masih sebatas kabar burung belaka. Tapi menarik juga sih kalau Enea di Honda. Berita kedua, menarik nih. Pecco menyatakan menyerah untuk mengejar juara dunia tahun ini dan menyerah dari Marc Marquez. Jagoan MotoGP Pecco Bagnaia tahu bahwa dia membuat terlalu banyak kesalahan di masa lalu dan itulah mengapa Ducati mendatangkan Marc Marquez ke tim pabrikan untuk menjadi juara dunia. Pecco sendiri hampir mengundurkan diri dari perebutan gelar. Meski Pecco Bagnaia saat ini berada di bayang-bayang rekan setimnya Marc Marquez, pembalap Italia itu sejauh ini memiliki musim MotoGP dengan hasil yang konsisten baik. Dalam 8 balapan sprint dan Grand Prix, dia naik podium 6 kali dan tidak pernah tak finish. Dia memenangi Grand Prix di Austin, juga berkat kecelakaan Marc Marquez, dan berada di posisi kedua di Doha. Hanya pada ajang balap sprint di Qatar, di mana dia finish di posisi ke-8, dia tak meraih hasil teratas. Pada tahun 2024, Bagnaia kehilangan banyak poin karena terlalu banyak kesalahan sepanjang musim. Tetapi, terutama karena kegagalannya dalam sprint. Tahun ini, Bagnaia telah menunjukkan konsistensi yang lebih. Tapi dia secara teratur kalah melawan Marc Marquez yang sangat kuat. Hal ini tentu menggerogoti jiwa juara dunia MotoGP 2 kali tersebut. Warga asli Turin itu juga menyadari bahwa Ducati sengaja ingin menciptakan konstelasi tim ini di dalam pedok. Karena pabrikan Italia itu ingin memenangkan gelar juara dunia bersama tim pabrikan itu dengan cara apapun. Saya pikir Ducati menginginkan situasi ini muncul. Tahun lalu, mereka kehilangan kejuaraan karena kesalahan saya. Memiliki motor tercepat, memenangkan 18 balapan termasuk sprint, lalu gagal menjadi juara dunia, berarti ada yang salah. Saya, yang kalah karena saya selalu berjuang untuk meraih kesuksesan, tapi alih-alih menyelesaikan balapan, saya malah jatuh atau mengalami masalah saat memimpin. Bagnaia tahu bahwa dia harus beradaptasi dengan situasi ini dengan cepat. Di masa lalu, dia juga memiliki rekan tim yang kompetitif dalam diri Jack Miller dan Enea Bastianini. Tetapi dia selalu menjadi pemimpin. Hal itu berubah dengan kedatangan Marc Marquez. Butuh waktu untuk menerima ini, tapi ini 100% salah saya, dan saya berusaha untuk lebih baik. Setelah 2025, penting untuk kembali ke perebutan gelar. Tentu saja akan sangat bagus jika saya mencapainya tahun ini. Tetapi saya melihatnya sebagai hal yang sulit. Kedengarannya, seperti Bagnaia telah mengundurkan diri dari perebutan gelar 2025. Setelah 4 sesi musim ini, ketertinggalan Pecco Bagnaia atas pemimpin kejuaraan dunia Marc Marquez adalah 26 poin. So, masih adakah harapan untuk tahun ini Pecco bisa menjadi juara dunia? Berita ketiga, dengan absennya Martin, pembalap rukinya menjadi sorotan dan menjadi perhatian. Akankah ini menjadi penerus posisi Martin jika nantinya Martin tak kunjung menemukan hasil yang baik di Aprilia? Aprilia memiliki ekspektasi tinggi untuk musim GP 2025 dengan merekrut Jorge Martin yang merupakan juara dunia tahun lalu. Namun sejauh ini, Aya Ogura telah menjadi kejutan yang besar. Dengan absennya pembalap Spanyol tersebut karena cedera, pendatang baru yang memenangkan gelar Moto2 tahun lalu itu tampil mengesankan dengan penampilan konsistennya sejak GP Thailand, finish di 10 besar di 3 putaran pertama. Ogura sempat didiskualifikasi di GP Argentina karena pelanggaran teknis pada motornya. Tetapi tidak ada yang bisa menghapus penampilannya di Termas de Rio Hondo itu dan di semua sirkuit sejauh ini. Yang saat ini menempatkan dirinya di posisi ke-9 dalam klasemen kejuaraan. Guidotti
yang memimpin KTM hingga tahun lalu, berbicara kepada GP1.com tentang pembalap Jepang itu dan menyatakan bahwa awal karirnya ini menunjukkan kemampuan yang kuat. Harapan untuk Martin dan Aprilia sangat tinggi. Tapi Ogura mengejutkan semua orang di balapan pertama dan kemudian terus tampil baik, meskipun didiskualifikasi di Argentina. Ketika seorang pemula dapat mengendalikan motor seperti itu di beberapa balapan pertama, itu berarti tanda yang baik untuk dia. Dan week Spanyol akhir pekan ini tidak hanya menjadi ajang MotoGP Eropa pertama sejak final Barcelona tahun lalu, tetapi juga merupakan titik pemeriksaan penting dalam memahami urutan kekuasaan untuk musim 2025. David Brivio mengatakan, tentu saja, Jerez adalah sirkuit yang familiar untuk MotoGP dan kami senang untuk memulai balapan di Eropa. Juga ini adalah momen terpenting di mana saya pikir kami akan mulai memahami nilai-nilai dalam musim ini, di mana kami berada dan apa yang dapat kami lakukan. Ogura mengalami balapan terberatnya di kelas utama terakhir kali di Qatar, melintasi garis finish di posisi ke-15. Namun pembalap Jepang itu punya kenangan indah tentang Jerez, di mana dia mengklaim kemenangan kelas di Moto2 pada tahun 2022 dan meraih kemenangan di mesin Moto3 pada tahun 2017 selama kejuaraan junior Chef Spanyol. Akhirnya, kami datang ke Eropa, kata Ogura. Jerez adalah salah satu sirkuit favorit saya di Spanyol. Saya tidak sabar untuk memulai akhir pekan di sirkuit lain. Kami membangunnya sedikit demi sedikit, karena itu saya tidak sabar untuk memulainya di sini. Sedangkan pembalap pabrikan Aprilia Marco Bezzecchi merupakan pembalap Aprilia terdepan dengan posisi ke-7 dalam kejuaraan dunia, tetapi hanya unggul 3 poin dari Ogura. So, apakah Ogura akan menjadi pembalap pilihan Aprilia jika Martin ternyata tak kunjung mendapatkan performa maksimal nantinya? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.